Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Jumat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, sedang apapun yang kalian lakukan. Tentunya di hari terakhir hari kerja di minggu ini, mudah-mudahan semangat kalian tetap ada untuk menyambut weekend yang akan segera tiba. Dan bukan hanya weekend yang akan segera tiba, tapi juga ada satu segmen yang sudah hadir di beranda kalian di konten YouTube channel Bung Harpa kali ini, di mana ini sebenarnya pengejauhan tahan ya, atau lebih tepatnya ekstrak atau ini wrap dari liputan-liputan ataupun pembahasan dari performa para pemain kita, baik yang abroad atau luar negeri maupun juga yang di BSL atau BRI Super League. Ya, jadi gue akan hadirkan 11 pemain tim nasional kita yang performanya di tim nasional lagi bagus. Jadi kalau biasanya ada rapot abroad atau edisi BSL itu ngebahas mungkin 2-3 pemain yang lagi main di hari itu. Dan ini gue akan wrap dari seminggu terakhir ini, siapa sih versi gue tentunya 11 pemain yang terbaik yang performanya bagus di klubnya masing-masing. Tapi sebelum kita ke sana, gue akan update dulu satu informasi dari calon pemain tim nasional kita, calon pemain naturalisasi, yaitu Miliano Jonathan, yang dini hari tadi, ya gue juga jujur nggak terlalu berlangsung pertandingan putaran ketiga Europa League, di mana Utrecht berhasil menang 2-1 dari Servette. Jadi ini leg kedua sebenarnya, karena leg pertama mereka menang 3-1 dan yang leg kedua ini bermain di Utrecht, mereka menang 2-1, dan yang tentunya menjadi concern kita adalah Miliano Jonathan, di mana yang bersangkutan masuk menit ke-62 ya. Kalau di laga leg pertama dia nggak main, bahkan juga saat tampil di Eredivisie juga kemarin weekend juga dia nggak main, jadi 2 pertandingan berturut-turut nggak main, dan kali ini dia diberikan kesempatan tampil sekitar setengah jam. Jadi dia masuk persis setengah jam, dia masuk menit ke-62, dan pertandingan ini sendiri berakhir 90 menit plus 2 injury time-nya. Dan dalam setengah jam itu dia cukup memukau. Ada satu peluang yang diciptakan ketika dia menusuk dari kanan, karena memang posisi natural dia seperti Robben. Tapi kemudian kita tahu kaki terkuatnya adalah kaki kiri, dia cutting inside, shootingnya bagus, curve melengkung ala-ala Robben. Tapi kemudian kiper Servette, ini klub dari Geneva, Swiss, berhasil menghalau. Itu salah satu peluang emas yang diciptakan. Ya seperti biasa kita berharap kalau memang ya dia akan menjadi pemain tim nasional kita, bisa segera prosesnya lancar dan kemudian bisa bergabung, dan mungkin atau mudah-mudahan September nanti saat kita menyambut Lebanon dan Kuwait ya di Surabaya, dia bisa tampil untuk aklimatisasi atau adaptasi dengan strategi dengan rekan timnya di tim nasional kita. Kalau memang benar dia adalah satu dari 3 pemain yang akan dinaturalisasi selain Mauro Zelstra dan juga Adrian Wibowo yang saat ini bermain di Los Angeles Football Club atau LAFC. Nah, kembali ke topik utama kita, Dream Timnas of the Week. Nah, ini memang prototipenya masih mungkin belum sempurna ya, karena belum semua liga juga berjalan. Ada yang sudah berjalan 1 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang sudah memasuki tengah musim ya, seperti MLS. Di sana ada Martin Paes, dan juga di J-League ya, Sandy Walsh. Walaupun Sandy Walsh juga terakhir diberitakan sudah menuju ke Buriram United ya, bergabung dengan kompatriotnya yaitu Sean Patinama ya. Walaupun ini agak sedikit disayangkan situasi secara umum, karena ada beberapa pemain yang makin mendekat ke Indonesia gitu loh, dari mulai Belgia ke Jepang dan kemudian saat ini di Thailand, dan juga ada Jens Raven dan Rafael Strik yang sudah bermain di Indonesia atau di Super League. Oke. Kita mulai dari penjaga gawang. Ada Emil Laudero yang gua taruh di sana sebagai penjaga gawang Dream Timnas of the Week. Memang ada beberapa pemain. Sekali lagi ini pemainnya tidak hanya berkutat di abroad ya. Jadi baik yang di BSL maupun yang juga abroad, ini kita akan lihat misalnya Emil, ada Nadio juga yang memang bagus bersama Borneo, ada juga Hernando Ari ya, walaupun kalah 0-1 dari PSM, tapi sekali lagi ini subjektif, ada unsur subjektivitasnya dan mungkin kalian gak sepakat. Jadi untuk penjaga gawang, tapi kalau buat gua adalah Emil Laudero ya. Kemarin masih pramusim, memang dia langsung menjalani debut di pramusimnya menghadapi Reggiana, dan di situ dia main 1 babak menggunakan nomor punggung 1 dan main cukup bagus, terutama build up serangannya. Kalau
save-nya memang nggak terlalu banyak, ada beberapa, tapi lebih kepada ngelihat bagaimana Emil Laudere memperagakan apa yang dilakukan selama di Sampdoria, selama di pinjamannya kemarin di Palermo ya. Build up serangan sangat bagus sekali. Jadi gue taruh anyway Emil Laudere sebagai goalkeeper di Dream Timnas of Dick. Kita maju ke depan dalam formasi 3-4-3, ada 3 back di sana. Gue taruh Justin Hapner sebagai center back. Kenapa Justin Hapner? Karena memang kemarin dia tampil cukup bagus ya, menawan Go Ahead Eagles, malah sangat bagus. Bahkan ada satu momen gue ingat ketika dia melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan tembakannya itu melewat begitu ya. Kemudian ditegur oleh pelatihnya, tapi kemudian dia memperbaiki dan menjaga pertahanannya cukup bagus dari serbuan klub kompatriotnya Dean James ya, yaitu Go Ahead Eagles. Dan ini agak sedikit bukan mengejutkan ya, tapi menyenangkan karena waktu dia di pramusim itu ditampilkan baru bergabung 3 hari, penampilannya shaky ya, tapi mungkin karena baru beradaptasi, tapi kemudian ketika di competitiveness level malah penampilannya cukup bagus. Kalau untuk Jai kan kita tahu baru bergabung dan kita bisa lihat VT-nya beberapa hari terakhir dia latihan cukup keras. Jadi kita atau gue belum bisa memberikan penilaian. Nanti mungkin setelah Jornatanya sudah mulai dia main, baru nanti kita bisa lihat. Kita bandingkan antara Jai, ya bahkan juga Elkan Bagot kalau memang nanti main, yang konon kabarnya akan dipinjamkan ke Cardiff City, atau mungkin siapapun. Nanti bisa akan kita lihat mana nih dari antara para pemain tersebut yang performanya paling kontributif ya, paling perform di klubnya. Justin Hapner untuk CB. Tengah, CB kiri, kebetulan kemarin Verdong waktu menang besar juga bersama Next Nijmegen juga bermain sebagai CB kiri, jadi pas banget kalau gue taruh di situ. Penampilannya selalu konsisten, gue rasa kita nggak perlu panjang lebar. Kemudian untuk CB kanan, Persija andalan Persija Jakarta itu Rizky Ridho. Nah ini back yang yang berkembang cukup pesat ya, dengan environment yang cukup bagus, dengan mentornya Bang Jai di sana, dengan ya kurang lebih 10 pertandingan di round 3, dan juga di Persija dia musim lalu berduet dengan Kudela. Ini membuat dia semakin matang. Jadi gua taruh Rizky Ridho di sana berdasarkan penampilan dia yang cukup bagus dan juga clean sheet ya ketika mengalahkan Persita Tangerang di Jakarta International Stadium minggu lalu. Kita ke tengah ya, dalam formasi 4 gelandang. Ada 2 double pivot ya. Tentunya kalau ada Tom Hai main dan bagus, gue yakin kita semua sepakat akan taruh di sana. Tapi kita tahu Tom Hai belum main, kemudian Ricky Kambuaya juga kemarin ya nggak bisa dibilang terlalu impresif juga ya waktu menghadapi Malut United. Maka gue taruh di sini Joe Pelupessy dan juga Nathan Chow. Walaupun Nathan di Willem II itu bermain sebagai LB, cuman kita tahu di timnas dia bisa atau sering bermain sebagai DM. Jadi gue taruh di sana. Memang di laga kemarin di RC Divisi dia masuk di tengah babak kedua ya. Ya cuma sekali lagi karena belum ada pemain-pemain lain yang juga main full, sehingga ya itu tadi, ini masih ompong-ompong jadwalnya. Jadi kita ambil aja yang paling enggak main dulu gitu. Nanti kalau yang main banyak baru nanti kita pilih yang terbaik. Dan duetnya dengan Joe Pelupessy. Kemarin timnya bermain imbang dan dia masuk menit ke 75. Nah, siapa yang pantas untuk mengisi sisi kanan dan kiri? Ya kalau di sisi kiri siapa lagi kalau bukan Dean James ya, karena Verdong kan tadi sudah kita tarik sebagai CB kiri. Kebetulan Dean James di partai pertama menghadapi Fortuna Sittard, menghadapi klubnya Justin Hapner, mainnya bagus dan dia mainnya lumayan bagus lah, walaupun gak terlalu impresif. Kenapa? Karena main dengan 10 orang sejak menit berapa gitu ya, gue lupa. Dan dia memberikan 1 assist melalui tendangan pojok, meskipun asisnya memang ball to feet atau ball to foot ya, jadi bola yang ke kaki. Tapi anyway ya sekali lagi karena yang main hanya dia, pesaingnya di sana Sen Patinama belum ada competitiveness game, dan juga Pratama Arhan kemarin tidak main saat timnya bermain atau dikalahkan 3-0 di Ronceng di di kompetisi antar klub di Asia. Nah untuk kanan sendiri gue rasa Kevin Dix kemarin dia main lawan Valencia ya kalau nggak salah 2-0, dan selama pramusim intinya dia selalu bermain, ada 2 kali sebagai starter, 2 kali sebagai subs. Jadi Kevin Dix ini juga lama-lama firm ya, dia mengisi sisi kanan pertahanan kita sama seperti Verdong di kiri. Dan kebetulan di kanan persaingannya menurut gua tidak seketat di kiri ya, bahkan di kiri juga sebenarnya ada Yance Sayuri yang sebenarnya bisa saja kita compete, tapi ya bagaimanapun juga level Eredivisie klubnya Dean James itu lebih tinggi lah daripada di BSL atau BRI Super League ya. Oke, ke depan siapakah
yang akan berdiri sebagai forward right dan forward left. Nah, forward left gue berikan kepada kakak ya Yaakob Sayuri yang kemarin tampil sangat impresif, terlibat dalam semua gol saat melumat Dewa United 3-1 di Banter International Stadium. Dia juga memang terpilih sebagai man of the match ya, walaupun kalau nanti udah bergulir semua nih liga-liga, ya dia akan mungkin dapat pesaing juga dari seperti Ragnar yang mungkin kalau nanti sudah sepulih, atau mungkin siapa? Mungkin Lili Pali ya, walaupun Lili Pali kemarin mainnya hanya sebentar waktu menghadapi timnya Yaakob ya di Banten, dan tidak terlalu perform juga. Sementara di FR itu gue jatuhkan kepada Eliano Renders. Kemarin dia membantu mengamankan kemenangan, memang masuk babak kedua pertengahan atau awal-awal, tapi kemudian timnya dalam keadaan 1-0 dan dia berhasil menjaga kemenangan tersebut ya. Jadi ini gue kasih forward right ke Eliano Renders, walaupun nanti kalau Marceng udah main misalnya, atau mungkin siapa lagi pesaing di sana ya, ya siapapun itu nanti tinggal kita bandingkan siapa yang terbaik. Nah, untuk target man ya jatuh kepada Ramadan Sananta. Kenapa? Karena pesaing-pesaingnya sedang tidak perform atau tidak bisa main karena cedera. Ole masih cedera, kemudian juga siapa lagi, Hoki Caraka juga kemarin cadangan waktu menghadapi Persija atau nggak main ya. Jadi dan Ramadan Sananta pun dalam 2 pekan terakhir mencetak 1 gol di partai pembuka Malaysian Super League saat bermain 2-2 dengan Polisi Diraja Malaysia atau PDRM. Sementara laga kedua saat dikalahkan Selangor 3-0 tentunya dia tidak mencetak gol. Nah, itu dia Dream Timnas of the Week edisi perdana. Tentu gue mohon maaf kalau banyak yang kurang dan juga mungkin kalian tidak sepakat atau ada yang berbeda. Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga hari kalian menyenangkan dan adios.